Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ikram, Dea Fadila, Mutiara Zaitun, Wahyuni Febri Anissa, dan Raihan Putri. Sebelum kami memulai presentasi hasil akhir proyek kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sanusi, SPD MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yang telah membimbing kami dari awal pembuatan laporan SKPL hingga terciptanya website yang sekarang akan kami presentasikan ini. Terima kasih dan apresiasi kepada tim anggota kelompok kami, kelompok 2, yang telah menyumbangkan ide-ide kreatif dan mampu bekerja sama dengan tim secara profesional. Ini adalah tampilan untuk halaman login pada sistem 4G Cafe. Di sini terdapat logo cafe, kemudian ada username dan juga password. Untuk masuk ke halaman utama, kita harus menginput username atau password yang telah ada di database. Kemudian, untuk menambah data user, baru kita bisa melakukan dengan cara register. Berikut adalah tampilan dari register. Jadi di sini ada nama, ada username, ada password, dan ada level pengguna. Dan setelah itu kita klik daftar, maka otomatis datanya tersebut akan masuk ke database. Baik, sebelum kita masuk ke dalam menu-menu yang terdapat di website, saya akan menjelaskan tentang database-nya terlebih dahulu. Baik, di sini kami dapat 6 tabel. Nah, itu yang pertama ada tabel level. Tabel level ini itu tabel yang dapat membedakan antara admin, kasir atau pelayan, dan pelanggan. Jadi antara 3 ini dia ada level tertentu. Baik, selanjutnya ada tabel masakan. Di tabel masakan ini terdapat itu menu-menu makanan yang ada di website kami. Ada sate ayam, sayur asem, ayam geprek, nasi pecel, es cincau, lemon tea, sop buah, kimbap, dan rendang. Selanjutnya ada tabel order. Di tabel order ini terdapat data yang telah mengorder makanan dari website kami. Di sini ada ID adminnya, ID pengunjung, nomor meja, total harga, uang bayar, dan uang kembali. Selanjutnya ada tabel pesanan. Tabel pesan ini yaitu tabel yang berisi pesanan-pesanan. Ini juga terdapat ID order, ID user, ID masakan, dan status pesanan tersebut. Selanjutnya ada tabel stok. Baik, di tabel stok ini dia data bagi makanan-makanan yang tersedia di website kami. Jadi ada yang udah habis ataupun ada yang masih tersedia, ada yang udah terjual gitu. Selanjutnya ada tabel user. Tabel user ini dia mencangkup semua yang bisa mengakses website ini.
atau dengan kata lain siapa-siapa aja yang bisa mengakses website atau sistem ini, dia masuk ke tabel user ini. Jadi setelah dijelaskan oleh teman kami tentang mengenai tampilan utama dari sistem 4G Cafe, di sini saya akan menjelaskan beranda atau halaman utama ketika kita membuka 4G Cafe ini. Jadi di sini yang pertama ada beranda. Di sini terdapat beberapa icon. Yang pertama ada icon owner, ada kasir dan total pelanggan. Di sini owner ini atau admin. Yang kedua di sini ada total kasir. Pada data kasir di sini kita dapat menambahkan jumlah kasirnya. Kemudian di sini ada total pelanggan di mana terdapat 4 total pelanggan. Di sini nanti secara otomatis data pelanggan ini akan masuk jika pelanggan sudah masuk ke dalam sistem, akan bertambah secara otomatis. Jadi setelah pada tampilan utama atau beranda, di sini saya akan menjelaskan tentang entry referensi. Di sini terdapat beberapa menu makanan yang terdapat pada 4G Cafe, mulai dari nama makanannya, harga makanannya, hingga stok. Di sini pada sistem ini kita dapat mengedit atau menghapus menu makanan sesuai apa yang terdapat pada 4G Cafe. Jadi di sini contohnya saya akan menambahkan data makanan. Jadi kita tinggal klik nama makanannya aja. Di sini misalnya pada nama makanannya jadi di sini untuk harga per porsinya bisa kita sesuaikan dengan harga yang tertera pada restoran tersebut. Misalnya di sini harganya 15.000. Kemudian di sini pada stok kesediaan stok kita bisa berikan total stoknya sesuai dengan stok yang ada pada restoran. Misalnya di sini contohnya 5. Kemudian untuk gambar masakan, di sini kita bisa tambahin gambar karena di sini nggak ada gambar ikan, kita bisa masukin gambar ini contohnya misalnya. Nah, jadi kita klik tambahkan. Jadi ketika kita sudah mengklik tambahkan, di sini otomatis menu makanan gulai ikan sudah terdapat pada menu. Jadi ketika misalnya kita menghapus, juga kita bisa langsung menghapus dengan klik icon hapus. Jadi otomatis menu tersebut akan terhapus dari data menu. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan selanjutnya, di mana sebelumnya akan menjelaskan tentang beranda dan entry referensi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai entry transaksi, di mana pada menu entry transaksi ini dapat dilihat tampilan pelanggan yang belum melakukan pembayaran dan pelanggan yang telah melakukan pembayaran sebelumnya. Jadi admin dapat melihat pelanggan yang belum melakukan pembayaran atas pemesanan yang telah dilakukan. Selanjutnya admin juga dapat melihat transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan. Untuk mencetak laporan hasil dari transaksi tersebut dapat kita lihat di sini. Pada menu ini kita akan mencetak hasil dari pembayarannya, hasil dari transaksinya. Berikut adalah tampilan dari transaksi yang telah dilakukan. Bisa juga setelah transaksi ini ditampilkan, kita mencetaknya dalam bentuk PDF. Seperti ini. Selanjutnya, setelah entry transaksi, saya akan menjelaskan tentang generate laporan, di mana pada menu ini, admin dapat melihat laporan yang masuk hari ini, laporan mengenai pemesanan yang telah dilakukan oleh pelanggan pada menu ini. Dapat dilihat, terdapat laporan hari ini, nama menu, sisa stok, jumlah terjual, harga dari stok tersebut, total masukan yang didapatkan hari ini. Dan berikut ini adalah uang masuk yang telah diterima. Kemudian pada menu selanjutnya kita dapat logout dari entitas admin seperti itu.
Oke, ini adalah tampilan untuk pelanggan, yang dimana pada tampilan beranda ini itu terdapat kata-kata sambutan seperti selamat datang di 4G Cafe. Kemudian ini ada fitur entry order, di mana pelanggan tersebut bisa memesan berbagai menu makanan yang ada pada 4G Cafe. Ini adalah beberapa contoh menu saja, tidak semua kami tampilkan di sini. Kemudian pelanggan tersebut bisa memesan sebanyak apapun menu yang ada pada sistem ini. Contoh misalnya kita ingin memesan lemon tea. Kemudian di sini itu ada keranjang pemesanannya. Misalnya kita ingin pesan lemon tea. Siapa tahu kita ingin pesan misalnya nasi pecel. Jadi di sini tidak langsung tersimpan secara otomatis. Jadi dia tersimpan di keranjang sementara, istilahnya penyimpanan sementara. Jadi di sini tersimpan di keranjang pemesanan terlebih dahulu. Oke, misalnya dia ingin pesan 2 menu saja dengan jumlah masing-masing 2. Nah, ini ada aksi ini misalnya pelanggan tidak jadi mengorder lemon tea. Dia ternyata ingin mengorder sop buah. Nah, di sini bisa kita hapus. Jadi kita bisa memesan menu sop buah. Kemudian di sini otomatis akan terhapus ya jumlahnya. Jadi kita tambahkan lagi jumlahnya. Nah, di sini ada nomor meja. Di sini kita bisa menginputkan nomor meja kita nomor berapa. Misalnya contoh di sini nomor mejanya nomor meja 13. Oke, di sini langsung otomatis ada total harganya. Total harga yang dipesan oleh total harga yang dipesan oleh pelanggan ini yaitu senilai 68.000. Jadi ketika kita klik button proses pemesanan ini, maka akan beralih ke tampilan metode pembayarannya. Nah, di tampilan sisi kiri ini itu ada notifikasi yang bertuliskan bahwa terima kasih Anda telah melakukan pemesanan, silakan tunggu pesanan di meja saudara. Apabila selesai menyantap hidangan, silakan lakukan proses pembayaran di kasir. Nah, pada tampilan sebelah kanan ini itu adalah menu yang kita pesan. Nah, di sini tadi si pelanggan ini tuh memesan nasi pecel dengan jumlah 2, sop buah dengan jumlah 2, harganya masing-masing 17.000. Ketika ditotalkan itu 86.000 dan nomor meja 13. Nah, di bawah ini itu ada metode pembayarannya. Misalnya kita ingin memakai kartu debit. Jadi di sini kita bisa langsung menginputkan data diri kita. Kalaupun kita langsung bayar sekarang tidak menginputkan, nah ini dia bakalan timbul ataupun muncul notifikasi seperti ini. Tapi kalau kita ingin membayar cash, ya kita langsung menekan tunai aja, memilih checkbox yang tunai, kemudian di sini langsung ada pemberitahuan, yaitu jumlah yang harus dibayar tertera pada total pesanan di atas. Total pesanan di atas itu di mana? Yaitu pada tabel menu yang dipesan tadi. Oke, silakan berikan pembayaran Anda kepada kasir. Oke, seperti itu ya. Nah, dikarenakan kartu debit ini kan kalau misalkan dalam website itu dalam website yang memang betul-betul sudah teraktifkan gitu ya. Jadi kartu debit ini dia bisa bekerja sama dengan bank tertentu. Nah, dikarenakan di sini kami belum bekerja sama atau tidak bekerja sama dengan bank tertentu, maka dari itu ketika kita menginputkan sebuah nama, misalnya di sini kita inputkan sebuah nama dia, nomor kartu asal aja, kemudian tanggal luarsa juga asal kita input dan kode CVV-nya juga. Misalnya kita tekan button bayar sekarang. Nah, otomatis dia akan menampilkan notifikasi seperti ini saja. Pembayaran berhasil, terima kasih telah melakukan transaksi, dan setelah itu oke. Kemudian ada fitur logout. Di sini sudah selesai ya teman-teman. Kemudian nanti bakalan ada tampilan untuk kasir yang nantinya akan dijelaskan oleh tim kami yang lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kasir dari penjelasan sebelumnya.
Nah, pada menu entry transaksi dapat kita lihat di bagian ini tabel pesanan yang belum dibayar. Lalu juga dapat kita lihat tabel transaksi terdahulu, di mana terdapat waktu pemesanan, nama pemesanan, nomor meja, dan total harga. Nah, di sini kasir akan mencetak pemesanan yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Ini adalah bentuk tampilan hasil cetaknya. Selanjutnya itu pada menu generate laporan. Pada menu ini terdapat tampilan laporan hari ini, yang dimana ada nama menu, sisa stok, jumlah terjual, harga, dan total masukan. Juga pada menu generate laporan ini, kasir dapat melihat laporan penjualan menu per harinya. Ia dapat melihat sisa stok yang ada, menu yang sering dipesan oleh pelanggan, dan uang masuk yang didapat dari hasil penjualan. Berbeda dengan admin, laporan di bagian kasir hanya dapat dilihat, sedangkan pada bagian admin dapat mengelola bagian laporan harian. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.